ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di surga akan mengampuni kamu juga. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sampai beroleh hidup yang kekal. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Hafalan Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggalkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah
dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, terima kasih. Ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih ya. 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun kami dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani dan juga kami semua. Inilah doa kami. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa dan saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersorak kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata halo halo. So
pagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Di mana pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang Sir akan baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29, 30 dan 31. Ya. Di sini lembaga Alkitab memberikan tema Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang yang buta, orang yang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah dibaca dan didengar di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 29, 30 dan 31. Di sini menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri datang menjadi penolong bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Di sini Tuhan Yesus menyatakan kuasa Dia, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Kalau kita baca dikatakan begitu banyak orang-orang yang berkumpul datang membawa orang-orang yang sakit, seperti orang yang buta, orang yang lumpuh, orang bisu, dan masih banyak lagi yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dimana Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang-orang yang mengalami musibah. Di sini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha penyembuh, Tuhan yang maha kuasa, karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Karena Dia berkuasa, karena Dia bisa melakukan mujizat. Jadi adik-adik pada saat ini atau saat mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati dalam keadaan apapun. Sebagaimana di dalam Alkitab telah dinyatakan Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang sangat ditinggikan, dimuliakan. Kalau di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian orang banyak datang berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh. Orang lumpuh artinya apa? Atau orang lumpuh itu bisa berjalan atau tidak? Pastinya kan tidak bisa berjalan. Dikatakan juga orang timpang, orangnya apa? Buta, tidak bisa melihat. Orang timpang adalah yang tidak bisa berjalan dengan baik. Dikatakan orang yang buta, artinya orang buta bisa melihat atau tidak? Pastinya tidak bisa melihat. Orang bisu itu orang yang tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mendengar. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Di
Di sini katakan baru orang-orang membawa orang-orang yang sakit itu diletakkan di kaki Yesus. Ya, di kaki Yesus. Lalu apa? Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Sampai di ayat 31, maka takjublah orang banyak. Artinya takjub, wah, Tuhan Yesus mampu melakukan ini. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya Tuhan Yesus. Mereka merasa, wah, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang hebat. Karena apa? Mereka dapat melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi katakan, maka takjublah orang-orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang bisu bisa bercerita, orang bisu bisa apa? Bisa berkata-kata dengan baik. Ya. Orang timpang sembuh, orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang katakan orang buta bisa melihat. Dan pada waktu itu mereka memuliakan Allah Israel. Di situ mereka memuji Tuhan. Ya, di situ mereka meninggikan Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang patut kita sembah, Dia Allah yang patut kita muliakan. Jangan pernah ragu dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari masa kecil ini, dari masa sekarang, adik-adik boleh mendengarkan kisah 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini sebagai penyelamat bagi kita, sebagai penolong dalam kehidupan kita. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada waktu itu bisa terjadi hari-hari ini, asalkan kita percaya, asalkan kita melakukan firman. Ya. Kalau ada bapak sakit atau mama sakit, kakak sakit atau oma sakit, berdoa, minta Tuhan Yesus menyembuhkan. Asalkan adik-adik percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Karena Tuhan Yesus memang sangat sanggup melakukannya. Sangat bisa untuk melakukan. Asalkan adik-adik memang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Biar adik-adik semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa atau tidak hadir, adik-adik tidak hadir di ruangan gereja seperti biasa, tetapi melalui komunikasi seperti ini, adik-adik bisa mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan Yesus, semakin taat kepada orang tua, mendengarkan orang tua, rajin belajar, ya, dan semakin setia kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, nah firman Tuhan, dan sertibakan sampai di sini pembacaan dan renungan kita pada pagi hari. Haleluya, puji nama Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end drops near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Halo adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah segenap pujian yang kami beri dari hati kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu bersuka cita, kami mau selalu bersorak-sorai bagi Tuhan, dan jadikan kami dari kecil anak-anak sekolah minggu menjadi terang Kristus, menjadi saksi bagi teman-teman di sekolah, juga bagi teman-teman, bagi keluarga yang lain yang ada di rumah, dan bagi siapapun juga yang kami jumpai temui. Berkati orang tua kami, berkati usaha pekerjaan mereka, opa, oma, kakak, adik kami, dan seluruh keluarga kami diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah.
Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit. Tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.